Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang sejarah atau cerita tentang turunnya ayat kursi, di mana cerita ini atau sejarah ini terdapat di dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar karangan dari Syekh Muhammad Haqi An-Nazili, halaman ke-124. Di dalam kitab ini pada bab-babu nuzuli ayatil kursi wa ibtali kaidis syayatin wa fihi bayanu adadi kitabil wahyi. Ini bab ini menjelaskan tentang turunnya ayat kursi dan batalnya tipu daya setan. Disampaikan oleh musannif, nuzilat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrati lailan. Jadi ayat kursi ini oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan dan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah, yaitu setelah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan diberikan atau disampaikan pada waktu malam. Lamma nuzilat hadhil ayatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika ayat kursi ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazala ma'aha arba'una alfa malakin. Pada waktu itu ayat kursi ketika diturunkan diiringi oleh 40.000 malaikat. Jadi yang membawa ayat kursi ini adalah 40.000 malaikat. Saking dari dahsyatnya ayat kursi sehingga diiringi oleh sebanyak 40.000 malaikat. Wa fi ba'di riwayat, di dalam riwayat yang lain, nazalam aha samanuna alfa malakin. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa ayat kursi ini ketika disampaikan kepada Rasulullah, maka diiringi oleh sebanyak 80 malaikat. Ijlalan wa i'daman biqadriha. Dan ini merupakan bentuk daripada mengagungkan dan memuliakan ayat kursi dengan khasiat-khasiatnya. Maka kata Kiai Musonif, fa'rif qadrama soroh. Maka ketahuilah bahwa ayat kursi ini merupakan ayat yang sangat agung. Pada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ketika diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat kursi tadi, maka Rasulullah memanggil sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Fakatabaha, kemudian Zaid bin Thabit menulis ayat kursi tersebut. Wa kana lahu alaihi salatu wassalam sab'atun wa isyruna katiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai juru tulis atau yang menulis wahyu ketika oleh Allah diturunkan. Rasulullah itu mempunyai sebanyak 27 juru tulis. Jadi Rasulullah pada waktu itu mempunyai 27 juru tulis dan diketuai oleh Zaid bin Thabit. Di antaranya adalah Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa Zubair wa Amir, sahabat Amir bin Fuhairah, wa Khalid
Terus wa Abdullah ibnul Arqam. Terus diantaranya adalah Ubay bin Ka'ab, wa Sabit bin Qais, ada Sabit bin Qais, juga ada Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi juru tulisnya Rasulullah ketika wahyu datang itu dalam kitab ini disampaikan sebanyak 27 juru tulis. Walamma nuzilat hadhil ayatus syarifatu. Ketika ayat kursi ini disampaikan kepada Rasulullah, terdapat banyak kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Di antaranya adalah kharra kullu sonamin fid dunya. Setiap berhala, setiap sonam itu adalah berhala yang pada waktu itu menjadi sesembahan bagi orang kafir Quraisy, maka setiap yang mempunyai berhala di rumahnya atau berhala di tiap tempat pemujaan itu hancur, terjungkal. Artinya berhalanya jatuh seakan-akan ada gempa. Tapi pada waktu itu tidak ada gempa. Tapi dasarnya turunnya ayat kursi pada waktu itu, setiap sonam, setiap berhala, setiap patung yang ada itu hancur, terjungkal. Wa kharra kullu malikin fid dunya ala wajhihi wa saqatat at-tijan ala ru'usihim. Bahkan pada waktu itu setiap raja yang duduk di singgasananya itu terjungkal saking dasarnya turunnya ayat kursi sampai-sampai mahkota mereka terjatuh. Artinya apa? Ketika mahkota itu jatuh, pertanda bahwa sesuatu itu adalah tidak baik. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, begitu dasarnya ayat kursi ini sampai-sampai semua raja di dunia ini yang pada waktu turunnya ayat kursi duduk di singgasananya, maka semuanya terjungkal dan mahkotanya terjatuh ke lantai. Waharabatis syayatinu fadaraba ba'duhum ba'da. Semua setan-setan yang ada pada waktu itu lari satu dengan yang satu saling memukul. Artinya mereka seakan-akan lepas diri sehingga satu ke satu yang lain, ke setan yang lain saling memukul. Fajatamau ila iblis, kemudian mereka mendatangi raja mereka yaitu iblis. Jadi rajanya setan itu adalah iblis. Mereka datang dan menyampaikan apa yang terjadi kepada iblis. Alaihi la'nah. Semoga Allah melaknatnya. Fa'ahbaruhu bidzalik. Maka semua setan yang lari mendatangi iblis sebagai pimpinan mereka, mereka mengabarkan bahwa telah terjadi hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Fa'amarahum ayyabhathu anhu fatofu masarikul ardi wa magharibiha. Kemudian iblis memerintahkan kepada mereka untuk membahas dan mencari apa sebab dari kejadian itu. Sehingga banyak patung, banyak berhala, dan raja-raja pada waktu itu mahkotanya jatuh, sedangkan para setan satu dengan yang lainnya saling memukul. Maka para setan oleh iblis diperintahkan untuk mencari dan menyelesaikan apa sebenarnya yang terjadi. Fatofu masarikul ardi wa magharibiha. Kemudian iblis berpencar mengelilingi dunia sampai waja'u al-Madinatal Munawwarah. Sampai-sampai mereka sampai ke kota Madinatul Munawwarah. Fabalaghahum anna ayatal kursi qad nuzilat. Kadza fi tafsiriha.
Maka ketika mereka berpencar mengelilingi dunia sampai datang ke kota Madinatul Munawwarah, mereka tahu bahwa ayat kursi yang agung oleh Allah telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ahbaruhu bidzalik. Kemudian mereka mengabarkan kepada iblis, wahai raja, bahwa ayat kursi sudah diturunkan yang kelak mampu menghancurkan pasukan-pasukan kita. Begitulah kata para setan yang menyampaikan kepada iblis. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat pemirsa yang Ghazali 99, maka jangan sampai kita tidak mengamalkan ayat kursi ini, karena ayat kursi ini yang mampu bisa menyelesaikan kaidis syayatin, yaitu tipu daya para setan. Demikian sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.